Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya di pembelajaran peluang. Nah, kali ini kita masuk ke materi kaidah 3, yaitu tentang penyelesaian masalah kaidah pencacahan. Oke, pendahuluannya. Nah, mengaplikasikan aturan pencacahan atau aturan perkalian dalam menyelesaikan permasalahan yang kontekstual. Jadi di sini itu nanti ada penggabungan antara penggunaan aturan pencacahan dan juga aturan perkalian gitu dalam menyelesaikan masalah. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, di sini ada suatu tim bola voli Indonesia. Nah, di mana di sini mengirimkan 12 pemain yang akan ikut dalam ajang lomba voli di Thailand. Nah, maka bagaimana menentukan banyaknya susunan pemain yang bisa dilakukan tanpa memperhatikan posisinya dalam tim? Ingat ya, tanpa. Nah, kemudian permasalahan di atas merupakan gambaran betapa dekatnya permasalahan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah aturan pencacahan khususnya dalam kombinasi itu ya. Oke, masuk ke contoh soal yang pertama. Berapa banyak urutan yang terjadi jika 5 bendera berwarna putih, merah, hijau, kuning, dan biru dipanjang dalam tiang-tiang dalam satu baris? Dengan bendera putih di sini berada di salah satu ujung gitu. Jadi di ujungnya itu selalu warna putih, entah itu di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jawabannya ya, karena bendera putih dipancang dalam salah satu ujung, nah maka ada 2 cara, gitu ya. Terus kan berarti kalau putihnya di ujung, sehingga kan tersisa 4 bendera. Nah, maka cara seperti ini diatur dalam 4P, 4 cara. Nah, sehingga jumlah urutannya adalah 2 dikalikan 4 permutasi 4. Gitu. Kenapa kok 4 permutasi 4? Oke, jadi misalkan seperti ini. Oke. Ini yang warna putih ya. Putih. Nah, kemudian di sini 4 warna yang berbeda tadi nih di sini. Nah, otomatis kan susunannya kita menggunakan aturan perkalian ya, karena kan 4 warna yang berbeda. Otomatis misalkan di sini merah gitu ya. Nah, merah misalkan di sini bisa 4 kali. Otomatis kalau merah sudah dipakai, otomatis kan tinggal yang hijau. Berarti hijau punya kesempatan 3 kali di sini. Kemudian selanjutnya berarti tinggal 2. Kemudian selanjutnya tinggal 1. Nah, kayak gitu. Susunannya bisa seperti ini. Nah, bisa juga yang 4 itu di depan, ya. Kemudian yang putih di sebelah sini, gitu. 4, 3, 2, 1. Nah, jadi kenapa kok di sini dikaliin 2? Ya karena di sini putihnya di setiap ujung, di mana setiap ujung itu dia bisa diasumsikan di depan ataupun di belakang. Tuh. Jadi 2 dikalikan 4, 3, 2, 1. Jadi sama dengan 48 urutan. Ini semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Ya, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini terdapat 8 pria dan 5 wanita. Calon pengurus Karang Taruna dengan kedudukan ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan humas. Oke, jadi di sini ada berapa kedudukannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 kedudukan ya.
Di mana jika ketua harus pria, oke, ketuanya tuh pria, harus pria, dan sekretaris harus kedua pria atau kedua wanita. Nah, maka banyak cara yang mungkin dalam melakukan penyusunan kepengurusan tersebut adalah, oke, nah dalam menyelesaikan seperti ini, karena ketentuannya tadi kan kalau ketua kan harus pria nih, gitu. Nah, lalu yang atau itu di sini ada bagian sekretaris. Berarti kalau ada atau berarti nanti ada aturan penjumlahan gitu. Ya, yang jadi pokok itu di sini ya. Kalau ada aturan dan itu berarti dikaliin, tapi kalau atau itu berarti ditambah. Nah, atau keduanya wanita. Jadi si sekretarisnya itu harus dua-duanya pria, atau kalau enggak, dua-duanya wanita gitu. Nah, sehingga nanti ada dua hal yang kita cari, di mana yang pertama itu kita mencari banyak susunan kepengurusan untuk kedua sekretarisnya itu pria. Nah, kalau kedua sekretarisnya pria seperti apa gitu. Oke, nah kan ada ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Kalau ketua kan jelas pria. Nah, karena ada 8 pria, maka cara mengisi kolomnya, nah, ketua 1 di sini diisi oleh 8 orang. Oke. Nah, jadi di sini kita isi dengan 8. Nah, kemudian langkah kedua. Nah, kolom 2, ya, karena kan 1 orang udah mengisi ketua 1 gitu ya. Berarti tersisa berapa orang lagi pria, karena di sini ketuanya harus dua-duanya pria gitu. Oke, jadi tinggal tersisa 7 orang gitu. Nah, sehingga kita isikan 7 di kolom kedua. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kolom yang 3 di sini sekretaris pria ya. Nah, karena sudah diisi oleh 2 orang nih, berarti kan tersisa berapa pria nih? Iya, tersisa 6 pria ya. Nah, jadi di sini kita isi 6. Oke, nah setelah itu berarti di sampingnya iya 5. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut ke bendahara. Nah, kalau bendahara ini kan nggak ada ketentuan nih gitu. Tapi nah berhubung di sini prianya udah ada 4 orang ya yang mengisi di sini. Berarti kan prianya tinggal 4 nih. Nah, tinggal 4 tapi kan masih ada perempuan di sini. Nah, kolom 1 bendahara. Kolom 1 bendahara itu dapat diisi oleh 9 orang gitu. Karena kan tadi tersisa 4. Kemudian wanitanya masih ada 5 ya. Nah, berarti di sini untuk bendahara kita isikan 9 karena pria 4 terus wanitanya masih 5. Nah, jadi 9. Nah, kemudian karena sudah diisi oleh berarti berapa? 4, 5, 6 gitu ya. Ya, berarti yang tersisa di sini karena sudah diisi oleh 8 orang ya. Bendahara 2 diisi oleh 8 orang karena dari 9 wanita dan pria yang belum mengisi kepengurusan dikurangi 1. Nah, sehingga telah mengisi di kolom sebelumnya. Oke, berarti tinggal kita kurangi 1 di sini, tinggal 8. Nah, kemudian humasnya berarti juga merupakan sisanya. Nah, gitu. Nah, sisanya berapa? Ya, sisanya tinggal 7. Nah, oke, sehingga banyaknya susunan yang mungkin untuk memilih susunan kepengurusan dengan ketua pria dan kedua sekretaris pria itu adalah tinggal dikaliin aja nih. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 9 kali 8 kali 7. Oke, lanjut sekarang untuk yang kedua sekretarisnya wanita. Nah, sama yang dibikin seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kolom 1 di sini diisi oleh
8 orang, karena prianya ada 8. Gitu. Nah, kemudian kolom kedua, karena sudah diisi oleh 1 orang nih di sini prianya, berarti kan prianya tinggal 7. Nah, kemudian untuk sekretaris wanita, nah wanita itu kan tadi ada 5 ya, dan 5 ini belum digunakan semua. Berarti kemungkinan di sini sekretaris wanitanya yang kolom pertama itu ada 5, kemudian karena udah dipakai 1, berarti tinggal 4. Nah, oke. Langkah selanjutnya, nah untuk kolom bendahara, karena di sini sudah diisi 2 pria dan 2 wanita gitu ya. Oke, berarti kan wanitanya tinggal 3 dan prianya tinggal 6 gitu. Maka di sini untuk bendahara bisa diisi dengan 9 orang pilihan. Setelah itu ya tinggal mengikuti aja karena udah dipakai 1, nah tinggal dikurang-kurangi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga banyak susunan yang mungkin untuk memilih susunan kepengurusan dengan kedua ketua pria dan kedua sekretaris wanita itu adalah dikaliin semua 8 kali 7, 5 kali 4, 9 kali 8 dan 7. Nah, kemudian dari 2 hal itu tadi itu kita jumlahkan. Jadi yang dari awal tadi susunan yang kedua sekretarisnya pria ditambah dengan yang kedua sekretarisnya wanita. Itu kita hitung, ternyata di sini setelah kita kalikan menghasilkan 846.720 dan yang kedua sekretaris wanita di sini menghasilkan 564.480. Nah, dan ketika kita jumlahkan ada 1.141.200 jarak. Oke, ini ada yang keliru. Oke. 1.411 ya, 1.411. Oke, nah seperti ini. Banyak sekali ya, gitu. Ya memang seperti ini ternyata jumlahnya. Ternyata banyak sekali cara yang digunakan untuk mencari susunan kepengurusan. Oke. Nah, sekiranya ini saja yang bisa saya contohkan untuk materi peluang terakhir di bagian kaidah pencacahan ya. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Nanti kalau misalkan dari penjelasan ini masih ada sesuatu yang bingung gitu, nah kalian bisa langsung japri saya saja gitu. Nah, insya Allah saya akan segera balas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.